gimana itu? Sudah ketemu jadwalnya? Untuk hari Sabtu? Untuk kuisnya bisa? Sabtu tanggal 18 bisa? Halo, ada orang di kelas ini? Bertanya, itu kuis nggak bisa diundur lagi, Bu? Kenapa diundur? Soalnya kan Sabtu juga dari wisuda gitu. Dan banyak juga, dan kelas RE juga. Kemudian bisanya kapan untuk ini? Bisanya kapan? Mau diundur ke hari apa? Di hari Minggu bisa nggak, Bu? Oke, hari Minggu ya? Bisa semua berarti hari Minggu? Jadi nggak apa-apa, Bu. Hari Minggunya gimana? Apa ya, Bu? Gimana? Hari Minggunya di jam berapa, Bu? Minggu siang aja jam 2. Oke, baik, Bu. Oke, berarti Minggu siang ya jam 2. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, berarti bisa. Oke, hari ini kita bahas tentang deret Lauren. Ini masih ada hubungannya dengan fungsi kompleks. Jadi bagaimana nanti fungsi kompleksnya itu ditampilkan dalam bentuk deret. Oke. Nah, deret itu sendiri merupakan jumlah suku-suku ya, suku-suku dari suatu barisan. Deret itu sudah pernah dipelajari di SMA harusnya. Di sini kita review sedikit ya, deret itu seperti apa. Misalnya ada suatu persamaan ya, A yang terdiri dari X0 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan ditambah X4. Nah, A ini itu disebut dengan deret yang bisa juga dituliskan sebagai berikut. A sama dengan sigma. N mulai dari 0 sampai 4 daripada si Xn-nya. Atau deret ini kalau dari sini untuk yang persamaan atas, ini A-nya mulai dari 0 sampai 4. Jadi batas awalnya untuk mulai adalah 0, batas akhir dari deret ini adalah 4. Nah, deret ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk tak hingga. Artinya, persamaan A tadi misalnya dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Nah, ini apabila dituliskan bentuknya adalah seperti yang ini. A sama dengan N mulai dari 0 sampai tak hingga daripada si Xn. Untuk X ataupun A ini nanti variabelnya bisa berubah ya, tergantung kebutuhan. Bisa jadi Z, bisa jadi Y, atau variabel yang lain. Nah, untuk representasi dari deret ini sendiri itu biasanya dinyatakan dalam bentuk ada yang deret Taylor dan deret Maclaurin. Kalau deret Taylor itu Z0-nya tidak sama dengan 0.
Nah, kalau deret Maclaurin, Z0 sama dengan 0. Ini Z0, masih ingat ya di minggu lalu kita hubungannya dengan Z0 ini, di mana titik Z0-nya. Titik Z0 kalau dalam lingkaran, kalau dia itu analitik ya, Z0-nya adalah di dalam lingkaran ini biasanya. Nah, sekarang kalau deret Taylor, Z0-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau Maclaurin, Z0-nya adalah sama dengan 0. Untuk deret sendiri, misalnya deret pangkat. Nah, kalau deret pangkat itu biasanya dituliskan seperti yang ini ya, persamaan 1. Untuk deret pangkat tak hingga. Jadi, sigma N mulai dari 0 sampai tak hingga. Misalnya variabelnya tadi adalah A ya, A kecil N. A kecil N dikali dengan Z min Z0 pangkat N. Nah, ini yang sebelah sini, ini kalau kita tuliskan itu sama saja dengan A0 ditambah A1 dikali Z min Z0 ditambah A2 dikali Z min Z0 pangkat 2 ditambah A3 dikali Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga ya, sampai AN dikali Z min Z0 pangkat N. Nah ini itu kalau dia udah pakai Z sama min Z0 ini biasanya untuk Taylor. Untuk deret Taylor tadi ya, karena Z0-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau Z0-nya tadi sama dengan 0 untuk Maclaurin, maka bentuk dari deret yang atas tadi yang dari nomor 1 ini adalah seperti ini. Jadi Z0-nya kita anggap 0. Jadi Z dikurang Z0, maka Z dikurang 0. Z dikurang 0 adalah Z, maka tinggal yang di Z min Z0 pangkat N-nya tinggal Zn. Jadi AN dikali Zn. Nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk deret panjangnya adalah A0 ditambah A1Z ditambah A2Z pangkat 2 ditambah misalnya ini A3 ya, A3Z pangkat 3 ditambah A4Z pangkat 4 dan seterusnya sampai ke N ya, sampai suku ke N atau sampai baris ke N. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau representasi daripada deret. Kalau biasanya dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini supaya lebih singkat. Kalau misalnya deretnya itu panjang ya, kalau panjang kan terlalu banyak penulisannya sehingga bisa dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Oke, yang pertama deret Taylor. Deret Taylor tadi sudah disebutkan dia berada di sekitar Z tidak sama dengan 0. Z0-nya ya. Z0-nya tidak sama dengan 0. Bentuknya adalah seperti ini nih. Jadi ada koefisien AN dikali dengan Z min Z0. Nah, Z0-nya ini tidak sama dengan 0 pangkat N ya. Persamaan daripada deret Taylor itu adalah seperti yang di persamaan 2. Jadi FZ0 ditambah F aksen Z0 dikali Z min Z0 ditambah F double aksen Z0 per 2 faktorial dikali Z min Z0 kuadrat ditambah misalnya kalau yang ketiga adalah F triple aksen Z0 per 3 faktorial dikurang Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya sampai F pangkat N ya, F pangkat N aksen daripada Z0 min Z min Z0 pangkat N per N faktorial. Ini yang aksen ini adalah turunan. Jadi yang pertama ini FZ0 diturunkan sekali, hasilnya ada F aksen Z0, kemudian FZ0 diturunkan 2 kali, maka jadinya adalah F double aksen Z0 per 2 faktorial dan seterusnya ya. Nah ini adalah bentuk deret Taylor. Deret Taylor ini itu untuk fungsi Z yang analitik. Di mana kalau dia analitik itu biasanya modulus Z min Z0-nya itu kurang dari R. Maksudnya kurang dari R di sini adalah gambarnya seperti ini. Kalau dia kurang dari R berarti Z0-nya itu berada di dalam lintasan ya. Berada di dalam lintasan C yang memiliki jari-jarinya R atau di sini R0. Kalau Z0-nya di luar lingkaran, Z0-nya di sini berarti dia tidak analitik ya. Tidak analitik. Nah, ini deret Taylor khusus yang fungsi Z yang analitik. Di mana absolut Z min Z0 itu kurang daripada R. Ini menunjukkan bahwa yang ini tadi Z0 absolutnya itu kurang dari R menunjukkan daerah konvergen atau daerah keanalitikan daripada deret Taylor ini. Nah, apabila deret Taylor ini merupakan fungsi yang analitik di mana-mana,
maka daerah konvergennya menjadi Z min Z0 kurang dari tak hingga. Artinya R-nya ini tak hingga ya, jari-jarinya tak hingga. Sehingga dia analitik dimanapun. Kalau jari-jarinya tak hingga dimanapun dia analitik. Karena dia titik Z0-nya di dalam lingkaran lintasan C. Karena jari-jarinya bentuknya tak hingga. Untuk mencari deret Taylor, itu rumusnya gunakan ini yang persamaan 2. Nah, kalau dilihat dari sini, deret Taylor ini ada hubungannya dengan turunan, seperti di integral Cauchy kemarin ya, yang minggu lalu. Hubungan antara integral Cauchy dengan turunan. Nah, di sini kita juga menggunakan turunan. Ini adalah cara menurunkan rumusnya ya. Saya skip aja. Oke, ke contoh 1. Misalnya di sini diketahui fungsi Z. Nah, fungsi Z ini sama dengan sin Z. Fungsi Z sin Z ini merupakan fungsi yang analitik di titik Z0. Nah, Z0-nya ternyata diketahui sama dengan pi per 6. Maka diminta menentukan deret Taylor-nya. Oke, kita selesaikan. Yang kita tahu bahwa persamaan deret Taylor tadi adalah seperti ini ya. Ini seperti persamaan 2. Fz sama dengan Fz0 ditambah F aksen Z0 dikali Z min Z0 ditambah F double aksen Z0 per 2 faktorial dikali Z min Z0 pangkat 2. Kalau nanti kita turunkan 3 kali berarti F3 ya. F triple aksen atau turunan ketiga daripada Z0 per 3 faktorial dikali Z min Z0 pangkat 3 dan sampai Fn ya. Sampai berapa kali kalian menurunkan. Oke, dari soal ini kita tahu Fz kita adalah sin Z. Fz kita adalah sin Z. Z0 kita adalah pi per 6. Nah, maka dari itu Fz0 kita adalah sin Z0. Berarti ya, ini Z-nya kita ganti dengan Z0. Fz0 kita adalah sin Z0. Z0 kita tadi di soal diberikan adalah pi per 6. Berarti sama dengan sin pi per 6. Nah, sin pi per 6 ini adalah setengah. Kemudian kita sudah dapat yang ini, Fz0. Kemudian kita harus tahu butuh deret yang selanjutnya ya, baris selanjutnya yaitu F aksen Z0. Berarti kita turunkan Z0-nya tadi 1 kali ya. Fz0 kita adalah sin Z0. Sin Z0 ini kalau kita turunkan sekali adalah turunan daripada sin adalah cos. Makanya jadinya di sini adalah cos Z0. Karena Z0-nya tadi pi per 6, maka jadinya cos pi per 6, yaitu setengah akar 3. Sampai sini kita sudah dapat 2 nih. F aksen Z0. Sekarang kita cari turunan keduanya. F double aksen ya. F double aksen Z0 atau turunan kedua dari Fz0. Turunan kedua daripada Fz0 kita turunkan dari sini aja. Kita ambil yang ini ya. Cos Z0 kita turunkan 1 kali. Turunan daripada cos adalah min sin. Jadinya min sin Z0. Z0-nya kita masukkan, jadi min sin pi per 6. Didapat min setengah. Lalu kita dapat yang ini. Nah, untuk membentuk deret ini, namanya kalau deret itu biasanya bentuknya panjang ya, nggak cuma sampai 1 atau 2. Jadi kalau diminta menentukan deret Taylor, carilah itu sampai minimal turunan ketiga ya. Paling minimal itu cari sampai turunan ketiga. Mau lebih dari itu boleh silakan. Terus sekarang dari sini saya cari turunan ketiganya. Nah, turunan ketiganya berarti dari min sin ini kita turunkan. Min sin Z0, turun daripada sin adalah cos, min sin berarti turunannya adalah min cos. Min cos Z0, min cos pi per 6, yaitu min setengah akar 3. Kemudian di sini saya cari lagi turunan keempatnya. Turunan dari min cos. Turunan cos itu adalah min sin, berarti turunan min cos adalah sin ya. Sebaliknya ya, dikali jadi positif. Jadinya sin Z0. Masukkan jadi sin pi per 6 yaitu setengah. Nah, sekarang saya sudah dapat 5 ya. 5 baris nih. Fz0, F aksen Z0, F2Z, F double aksen Z0,
F triple ya, aksen Z0 dan F4 ya, turunan keempat daripada Z0. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Oke, ini kita masukkan sehingga kita tuliskan seperti ini ya, yang di bawah. Nih. FZ sama dengan FZ0. FZ0-nya tadi adalah setengah. Saya masukkan ini setengah. Kemudian ditambah F aksen Z0. Sebenarnya ini adalah per 1 faktorial ya. F aksen Z0 per 1 faktorial. Karena 1 faktorial itu adalah 1 kali 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi tidak ditulis lagi di sini. Sehingga hanya F aksen Z0. Nah, F aksen Z0-nya tadi adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 kita tulis. Nah, F aksen Z0 ini dikali dengan Z min Z0. Kita kalikan dengan Z min Z0. Z0-nya tadi adalah pi per 6. Jadi, setengah akar 3 dikali Z min pi per 6. Nah, ini untuk yang turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya. Turunan keduanya tadi adalah min setengah. F double aksennya adalah min setengah. Jadi min setengah per 2 faktorial. Nah, di sini saya gabung ya, saya langsung kali dengan ini. Jadi min setengah dikali Z min Z0. Z0-nya adalah pi per 6, jadi min setengah dikali Z min pi per 6 kuadrat per 2 faktorial. Begitu juga untuk turunan ketiga. Turunan ketiganya adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3 dikali Z min pi per 6 pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian turunan keempatnya adalah setengah. Setengah dikali Z min pi per 6 pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau nanti diminta menentukan ya, membentuk deret Taylor-nya carilah minimal sampai turunan ketiga. Nah, ini cara membentuk deret Taylor dari fungsi kompleks yang analitik. Biasanya kalau diminta fungsinya diminta untuk membentuknya dalam bentuk deret Taylor sudah pasti fungsi tersebut analitik ya. Kalau di soalnya tidak diketahui nilai Z0, enggak pasti diketahui ya Z0 karena nanti kita cari turunannya. Nah, jadi seperti ini deret Taylor-nya. Dari soal ini cukup mudah. Yang penting kalian tahu rumus deret Taylor-nya seperti apa. Kalau dari sini namanya deret ya, ada polanya. Fz sama dengan Fz0. Fz0 ditambah turunan pertama faktorial di turunan pertama per 1 faktorial dikali Z min Z0. Ditambah turunan kedua per 2 faktorial Z min Z0 pangkat 2. Jadi ada polanya di sini. Jadi mudah untuk mengingatnya ya, untuk dipahami sehingga mudah untuk diingat. Yang penting di sini adalah turunan. Jangan sampai salah menurunkan ya. Misalnya ini kan sin Z. Atau bisa jadi nanti di sini adalah pakai eksponen. Eksponen pangkat Z misalnya. Atau eksponen pangkat 2Z. Dan kalian harus sudah tahu cara menurunkan kalau ada diminta turunan daripada si eksponen. Oke, deret yang kedua adalah deret Maclaurin. Nah, kalau di deret Taylor tadi itu Z0-nya sama dengan ini ya, Z0-nya tidak sama dengan 0. Sehingga titik Z0 yang di dalam lingkaran. Bentar ya. Titik Z0 yang di dalam lingkaran ini itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau Z0-nya sama dengan 0, maka bentuk ya rumus dari deret Maclaurin-nya adalah ini sama seperti deret Taylor tadi, hanya saja
Kalau deret Taylor tadi FZ0 di sini, kemudian ini juga Z0 ya. Kemudian di sini F double aksen Z min Z0 kuadrat. Nah, karena Z0-nya adalah 0, berarti di sini FZ0 kita ganti dengan 0, F0 jadinya. Kemudian di sini, sorry. Oke, tadi Z0-nya adalah 0. Maka yang FZ0 kalau di deret Taylor kita di deret Maclaurin kita ubah menjadi F0. Kemudian yang untuk F turunan pertamanya, turunan pertama FZ0 dikali Z min Z0 kalau di Taylor ya. Karena Z0-nya adalah 0, maka FZ0 jadi F aksen 0 ya. Kemudian Z min Z0 jadinya di sini adalah Z min 0 kan. Nah, karena Z min 0 adalah Z, makanya tinggal F aksen 0 Z. Kemudian turunan keduanya juga seperti itu. F double aksen Z0 jadi F double aksen 0. Kemudian di sini harusnya kan Z min Z0 ya, kuadrat. Karena Z0-nya adalah 0, jadi Z dikurang 0 tinggal Z kuadrat. Nah, makanya seperti ini. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, ini untuk yang bentuk daripada deret Maclaurin. Nah, kalau di deret Maclaurin, karena Z0-nya tinggal 0, berarti di sini sehingga untuk daerah keanalitikan atau daerah konvergennya adalah seperti ini. Z modulus atau absolut daripada Z itu kurang daripada R. Jadi dia di dalam ya. Dalam daripada lingkaran. Nah, deret Maclaurin ini juga sama seperti deret Taylor, masih fungsinya itu masih analitik. Hanya saja bedanya di sini. Z-nya sama dengan Z0-nya adalah sama dengan 0. Contoh soalnya seperti apa? Ini seperti contoh 2. Misalnya diminta ya suatu fungsi yaitu fungsi Z sama dengan E pangkat Z. Fungsi Z-nya adalah E pangkat Z. Kemudian kita diminta untuk menyatakan E pangkat Z ini dalam bentuk deret Maclaurin. Cara menyelesaikannya, kalau di sini saya tuliskan lagi ya deret Maclaurin itu seperti apa rumusnya. Fz sama dengan F0 ditambah F aksen 0Z ditambah F double aksen 0Z kuadrat per 2 faktorial ditambah F triple aksen 0Z pangkat 3 per 3 faktorial sampai F turunan ke N dikali Z pangkat N per N faktorial. Dari soal ini yang kita ketahui adalah yang kita butuhkan itu adalah Fz-nya. Fz-nya adalah E pangkat Z. Maka F0-nya kita kan butuh mencari F0 sekarang. F0-nya adalah Z-nya kita ganti dengan 0. F0 sama dengan E pangkat Z atau E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. Kemudian kita harus mencari turunan pertamanya yang ini. Turunan pertamanya kita turunkan ini. E pangkat 0 kita turunkan. Bagaimana dengan turunan eksponen? Coba. Kalau E pangkat 0 gimana cara menurunkannya? Turunan E pangkat misalnya E pangkat 2X terhadap X berapa kalau diturunkan? 2E pangkat 2X. Ya. Tuh. Kalau yang ini jadinya adalah 2E pangkat 2X. Nah, kalian harus tahu turunan-turunan dari eksponen ini. Kalau menguasai turunannya, nanti gampang mengerjakan soalnya. Nah, contohnya seperti ini tadi ya, kita balik ke sini. Sehingga karena dia E pangkat 0 di sini, jadi turunan pertamanya juga E pangkat 0 ya, tetap ya. Jadi 1.
Kemudian kita cari turunan keduanya. Kita turunkan lagi sekali lagi. Tetap F pangkat 0 karena turunan eksponennya ya, karena di sini pangkat 0 maka hasilnya 1. Kita turunkan lagi yang ketiga misalnya. Sama 1 sampai kita turunkan yang ke n. Berarti ketika diturunkan ke n sekalipun ya, ini tetap pangkat 0 nih, nggak berubah. Tetap 1. Nah, maka kita bentuk nih, dari sini kita bentuk ke sini. FZ-nya sama dengan kita masukkan F0 tadi adalah 1. Kemudian F aksen 0, turunan pertama daripada F0. 1 ya, 1 dikali dengan Z, yaitu Z. Kemudian yang kedua, turunan kedua ya. Turunan keduanya 1. 1 dikali Z kuadrat adalah Z kuadrat per 2 faktorial. Kemudian yang ketiga nih, 1 dikali Z pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai 1 dikali Z pangkat N per N faktorial. Fn 0-nya tadi kan 1 nih, Fn 0-nya. Jadi 1 dikali Z pangkat N per N faktorial. Nah, ini untuk yang deret Maclaurin. Jadi ini bentuk deret Maclaurin-nya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu kan kalau misalnya E-nya pangkat 0, 0-nya diturunkan berarti kan jadi 0 ya, Bu ya? 0 Apapun, dikali E pangkat 0 gitu, Bu. apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti 1. E pangkat 0, X pangkat 0. Apalagi ya, misalnya angka 2 pangkat 0. Terus A pangkat 0. 100 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1 hasilnya. Beda kalau di sini E pangkat I ya. IT. Kalau E pangkat IT kita turunkan terhadap T ya, liter dt. Jadinya adalah I E pangkat IT. Tapi kalau apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi eksponen pangkat 0 itu juga 1. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke, tadi itu untuk fungsi yang analitik. Fungsi analitik itu kita bisa nyatakan dalam deret Taylor ataupun deret Maclaurin. Tergantung nanti Z0-nya. Kalau Z0-nya tidak sama dengan 0, berarti kita representasikan dalam deret Taylor. Tapi kalau dia sama dengan 0, kita representasikan dalam deret Maclaurin. Nah, bagaimana jika fungsi Z-nya itu tidak analitik? Jadi dia tidak analitik. Artinya dia bisa saja berada di luar ya. Di luar lingkaran C atau di lingkaran C. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu bahwa fungsinya ini tidak analitik, kalau tidak analitik berarti kalau kemarin cara kita memeriksa fungsinya itu analitik atau tidak, kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann ya atau PCR. Kalau dia tidak analitik, tidak memenuhi PCR itu, berarti kita bisa gunakan metode lain, yaitu kita merepresentasikan fungsinya dalam yang namanya bentuk deret Laurent, bukan deret Taylor lagi atau Maclaurin lagi. Ini penurunan rumusnya ya, saya skip aja, saya langsung ini aja. Nah, untuk deret Laurent, ini persamaannya adalah seperti ini. Kalau deret seperti ini. Oke, kita balik ke sini dulu. Kalau contohnya seperti deret pangkat ini ya. Deret pangkat ini ada kita merepresentasikan ya suatu variabel
yaitu AN, mulai daripada 0 sampai tak hingga. AN dikali Z min Z0 pangkat N. Nah, yang kita cari itu adalah AN ini. AN ini. Sama seperti deret Taylor tadi. Di deret Taylor tadi, contohnya di contoh soal, yang kita carikan adalah FZ0 ya. FZ0 ini itu adalah si AN. Kalau di sini berarti dia A0. Kalau yang ini berarti A1. Sampai di sini AN ya. Artinya kita mencari koefisien di sini, koefisien daripada si FZ0. Kalau di sini namanya adalah FZ0. Nah, di deret Laurent itu sama. Rumusnya adalah persamaan deret Laurent adalah FZ sama dengan sigma N mulai daripada 0 sampai tak hingga AN Z min Z0 pangkat N. Ditambah ya, sigma M mulai daripada 1 sampai tak hingga BM per Z min Z0 pangkat M. Artinya di sini yang akan kita cari itu adalah AN dan BM. Kita mencari koefisiennya. Seperti tadi kita mencari FZ0. Kita mencari FZ0. Nah, sekarang kita mencari AN-nya. Nah, caranya berbeda seperti yang dari yang tadi. Kalau deret Taylor sama deret Maclaurin tadi gampang mencarinya. Nah, kalau di sini di deret Laurent mencari AN itu kita gunakan rumus yang ini. AN itu sama dengan, ini hubungannya adalah dengan integral Cauchy. Ini mirip dengan bentuk integral Cauchy ya. 1/2 PI dikali integral tertutup lintasan C FZ per Z min Z0 N tambah 1 DZ. Ini mau pakai bintang nggak pakai bintang sama ya. Maksudnya itu adalah FZ. FZ per Z min Z0 N tambah 1 DZ. N di sini adalah pangkat di sini ya. Sama yang kita cari. Nah, kalau mencari mencari BM adalah 1/2 PI integral tertutup lintasan C Z min Z0 pangkat M min 1. Kalau di sini mencari A tadi pangkatnya ditambah 1. Kalau mencari B, koefisien B pangkatnya dikurang 1 dikali FZ DZ. Kenapa dia pangkat min 1? Sebenarnya bentuknya tuh kan seperti ini ya. BM per Z min 0 pangkat M. Nah, supaya dia tidak bentuk pecahan, kita naikkan ke atas jadi pangkatnya min ya. Enggak. Ini mencari BM-nya 1/2 PI ya. Ini M-1 ini untuk pengurangan pangkatnya. Kemudian dikali dengan FZ DZ ya. Nah, jadi nanti kita punya dua koefisien A dan koefisien B yang mau kita cari. Bentuk deretnya itu nanti ujung-ujungnya adalah akan sama seperti ini nih. Ini plus ditambah misalnya A ditambah B tambah C dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita cari nanti dua, koefisien AN dan koefisien BM. Jadi kita cari bagian ini dulu, kemudian setelahnya kita cari bagian ini. Di sini adalah untuk jumlahnya itu adalah N. Untuk N itu mulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau M ini mulainya dari 1. Jadi kalau yang koefisien BM untuk beberapa nilai M nanti mulainya dari 1. Sementara untuk koefisien AN untuk beberapa nilai N nanti mulainya daripada 0. Oke, jadi yang dari deret Laurent yang harus kalian ingat tuh ini ya. Ini rumusnya, kemudian ini mencari koefisiennya. Untuk mencari koefisiennya 2 ini. Deret Laurent kalau dilihat bentuknya ini itu adalah hubungannya sama dengan integral Cauchy ya. Oke, kita langsung ke contoh saja biar lebih paham. Misalnya di sini diminta menghitung deret ya, mencari deretnya, yaitu FZ sama dengan Z pangkat min 2 sin Z. FZ sama dengan Z pangkat min 2 sin Z.
kita sudah tahu kalau dia hubungannya dengan deret Laurent berarti fungsi Z-nya itu tidak analitik ya. Kalau dia tidak analitik, kita gunakan deret Laurent, berarti kita harus mencari dua koefisien, yaitu AN dan BM. Nah, di sini diberitahu bahwa dia tentukan deret Laurent ini di sekitar Z sama dengan 0. Nah, rumus kita tadi ya, untuk AN ini adalah FZ per Z min Z0 N tambah 1 ya. Nah, mencari AN-nya berarti sekarang kalau tadi kan AN sama dengan 1 per 2 PI integral tertutup C ya. Ini integral ya maksudnya. Kemudian Z FZ ya. Ini FZ per Z min Z0 ya. Pangkat N min 1. N plus 1. DZ. Nah, Z0-nya tadi adalah, ini Z0 ya. Harusnya ini untuk Z0-nya sama. Jadi AN-nya sama dengan 1 per 2 PI integral C. Ini yang atas ini adalah FZ-nya. Jadi Z min 2, ini sama aja mau bintang atau enggak. Z pangkat min 2 sin Z per Z min Z0. Karena Z0-nya ini 0, maka jari itu jadinya adalah Z kurang 0, Z pangkat N tambah 1. DZ. Kemudian diselesaikan. Jadi 1 per 2 PI yang di atas ini tadi adalah Z kuadrat ya. Ini Z kuadrat, Z pangkat min 2 sin Z. Yang di bawah ini adalah Z pangkat N tambah 1. DZ. Yang sin Z ini ya. Jadi Z yang ini meskipun ini perkalian, yang ini tidak bisa kalian apa-apain Z-nya. Tapi karena yang ini perkalian Z pangkat min 2 sama Z N tambah 1 ini bisa diselesaikan. Z pangkat min 2-nya ditaruh di bawah ya. Jadi pangkat positif jadinya Z pangkat 2. Seperti ini pangkat 2 sehingga ini kan pangkat min nih, Z pangkat min 2. Jadinya kalau pindah ke bawah jadi Z pangkat 2. Kita balik ke ini ya, kalau 1 per A berarti sama dengan A pangkat min 1. Jadi kalau A pangkat min 2 itu sama dengan 1 per A kuadrat. Nah, makanya di sini jadinya Z N pangkat N plus 3 ya, sin Z per Z N plus 3. Nah, kemudian ini diperoleh hasil integralnya adalah Fn tambah 2 untuk 0 ya, per N tambah 2 faktorial. Nah, dari dari AN, sekarang kita sudah dapat bahwa AN-nya ini. Sementara kalau deret ini kan banyak ya bentuknya. Mulai dari kalau kita balik ke sini tadi. Nah, AN sama dengan Z min Z0 pangkat N itu ada misalnya ada A0. Ini ada A0, ada A1, ada A2 dan seterusnya ya. Berarti ini adalah untuk N
Ini adalah untuk N sama dengan 0, ini adalah untuk N sama dengan 1, ini adalah untuk N sama dengan 2 dan seterusnya ya, N sama 3 dan seterusnya. Maka setelah kita dapat AN di sini, nah kita cari juga untuk beberapa nilai N. Jadi karena tadi rumusnya untuk AN ini adalah N-nya mulai daripada 0 sampai tak hingga, maka di sini untuk N sama dengan 0, untuk N sama dengan 0 itu jadinya dari AN jadi A0 ya. A0 turunan kedua. Turunan kedua berarti di sini kita cari turunannya ya. N-nya tadi adalah 0, 0 tambah 2 adalah 2, jadi turunan kedua. 0 per 2 faktorial. Kemudian ini untuk selanjutnya kita cari untuk N sama dengan 1. Berarti kita cari A1. A1 berarti N-nya 1, 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Jadi ini juga 1 tambah 2 berarti turunan ketiga per 3 faktorial. Ini tadi Z-nya tadi 0 ya, Z0. Kemudian cari N2. N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Kenapa kita harus cari banyak ini? Karena kebetulan di sini hasilnya adalah untuk A0-nya adalah 0, kemudian A2-nya juga 0. Jadi kita dari sini kita cuma dapat 2 baris nih, karena ini 0. Nanti minimal kalian cari itu sampai N sama dengan 3 ya. N sama dengan 3. Tapi kalau mau cari sampai 10 silahkan. Tapi minimal cari sampai N sama dengan 3. Nah dari sini kita tahu tadi bahwa untuk bentuk deretnya, untuk koefisien AN-nya itu adalah N mulai daripada 0 sampai tak hingga AN ya. AN dikali Z min Z0 ya. Pangkat N. Ini adalah bentuknya ya, bentuk deretnya nih. Nah, kalau ini adalah cara mencari koefisiennya. Jadi setelah dapat koefisiennya, kita bentuk lagi nih ke deretnya nih. Sekarang berarti kita di sini cari untuk AN ya. AN sama dengan 0, berarti A0 dulu. Jadinya ini adalah, sorry ya. A0 Z min Z0 pangkat 0 berarti di sini. N-nya kan tadi 0 nih. Terus ditambah A1 dikali Z min Z0 pangkat 1 sampai di sini kita sampai 3 ya. Sampai A3 ya, tulis ya. A3 Z min Z0 pangkat 3. Maka kita masukkan nilainya. Untuk A0 Z min Z0 pangkat 0 itu adalah A0-nya adalah 0. Berarti ini sama. Yang berbeda dalam organisasi. Nih, saya turun ke bawah ya, sama dengannya berarti ini adalah 0. Kemudian ditambah A1. A1-nya tadi adalah min 1/3 faktorial ya. Min 1/3 faktorial. Aduh. Tiga faktorial ya, 3 faktorial, kemudian Z min Z0 berarti Z dikurang 0 pangkat 1
Ditambah N2-nya tadi adalah A2 ya, A2-nya adalah 0. Ditambah A3-nya adalah 1/5. 1/5 faktorial dikali Z min 0 pangkat 3. Nah, ini kalau kita tuliskan jadinya min 1/3 faktorial. Ini Z min 0, Z pangkat 1, Z ya, berarti Z. Ditambah ini 0, berarti 1/5 faktorial. Z min 0 adalah Z pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk yang bagian AN. Kemudian kita cari yang kedua, bagian BM-nya. Mencari BM-nya. Nah, mencari BM tadi koefisiennya rumusnya adalah 1/2 PI integral tertutup lintasan C ya. Z pangkat M min 1 ya, dikali ini FZ. Ini FZ nih yang ini, sampai sin Z ini. Masukkan FZ-nya adalah Z pangkat min 2 sin Z. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Z M min 1 sama Z pangkat min 2. Kalau perkalian pangkat ya. Perkalian pangkat itu dijumlahkan jadinya min 1 min 2 jadi Z pangkat M min 3 sin Z. Nah, di sini kita dapat nih BM-nya seperti ini. Sekarang untuk nilai M. Tadi diketahui bahwa BM ini M-nya mulainya dari 1. Berarti kita cari untuk M-nya sama dengan 1. Untuk M sama dengan 1, berarti di sini dari BM jadi B1. Nih ya, dari B1, maka jadi 1/2 PI. M-nya yang di sini ada MM, kita ganti jadi 1 nih. Jadi di sini pangkatnya adalah harusnya Z 1 min 3. 1 min 3 adalah min 2 ya. Jadi Z pangkat min 2 sin Z dz. Tinggal diselesaikan. Berarti ini 1/Z kuadrat ya. 1/Z kuadrat sin Z dz. Tinggal kalian selesaikan, cari integralnya. Cari integralnya, kemudian dikalikan ya. Dikalikan dengan 2 PI. Nah, di sini dapat hasilnya itu adalah cos 0. Ini integral biasa ya, tinggal kalian selesaikan sendiri. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua, kita cari M sama dengan 2. Nah, untuk M2 ini didapat bahwa hasilnya adalah 0. Kemudian M3 di sini didapat hasilnya 0 juga sampai M4. Jadi bentuknya untuk ini berarti adalah sigma M mulai daripada 1 sampai tak hingga BM per Z ya, Z min Z0 pangkat M min 1 ya. Oh, sorry. Pangkat M. Pangkat M itu adalah kita masukkan untuk B1. B1 tambah B2 tambah B3 ya. Ini dikali dengan Z min Z0 ya. Z min Z0 pangkat M. Pangkat min M. Atau B1 ya. B1 per Z min Z0 pangkat M. Ini kan pangkat ke atas jadinya min. Maka B1-nya tadi adalah 1. Yang B1-nya tadi adalah 1. Ini kalau saya buat per ya. 1 per Z dikurang Z0-nya tadi adalah 0.
pangkat 1 sama dengan 1/Z untuk B1-nya. Untuk B2-nya adalah 0, B3-nya adalah 0, B4-nya adalah 0. Kalau misalnya dia ada nilai, nih saya ubah aja. Saya buat per aja. Z min Z0 ya. 4M. Nah, kalau ada nilainya di B2, B3, dan B4, itu nanti dimasukkan. Misalnya B3-nya adalah 2pi ya, misalnya ya. B2-nya P2pi, yang ini dapatnya nanti misalnya 4, yang ini 5. Jadinya ini adalah 2pi per Oke, maaf tadi terputus koneksinya. Kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke rumus Dirac-Laurennya, yaitu tadi rumusnya kalau secara lengkapnya adalah Fz sama dengan sigma n mulai dari 0 sampai tak hingga AN dikali Z min Z0 pangkat N ditambah sigma M mulai dari 1 sampai tak hingga BM ya, per Z min Z0 pangkat M. Sekarang kita tuliskan Fz tadi adalah, Fz kita adalah Z kuadrat sin Z. Kita tuliskan di sini. Z kuadrat sin Z. Terus kita masukkan yang bagian ini. Tadi kita sudah dapat sampai, aduh, hilang ya. Oke, nah untuk yang AN ya, sigma AN untuk koefisien AN itu adalah bagian yang ini. Tadi kita dapatnya min 1/3 faktorial dikali Z dan 1/5 faktorial Z pangkat 3. Kemudian untuk BM, tadi kita dapat nilai untuk B1. B1 yaitu jadinya adalah 1/Z ya. Kita masukkan kalau B1 berarti nilai B1-nya tadi adalah 1, kemudian Z min Z0, Z0-nya adalah 0, jadi Z min Z0 adalah Z, jadi 1/Z pangkat 1 ya. Makanya di sini jadi 1/1. Jadi ini adalah bentuk Dirac-Laurennya. Untuk Dirac-Lauren untuk yang Fz sama dengan Z pangkat min 2 sin Z di sekitar Z sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita, dari contoh soal ini, dari rumus Dirac-Lauren kita cari dulu ya. Cari dulu untuk yang ini. Cari koefisien AN, gunakan ini setelah dapat AN-nya, bentuk AN-nya. Kemudian cari untuk nilai A, koefisien A untuk beberapa nilai N. Kalau N-nya sama dengan 0, berarti masukkan. Jadi kita cari A0 di sini. Kemudian N-nya sama dengan 1, berarti kita cari A1. Minimal sampai cari A3 ya. N sama dengan 3, berarti kita cari A3. Setelah dapat nilai A3-nya, kita masukkan ke sini.
Membentuk deretnya nanti berarti FZ sama dengan A3 ya. A3 AN dikali Z min Z0 pangkat N. Masukkan kalau A0-nya misalnya 5. 5 berarti 5 dikali Z min Z0 pangkat N. Kalau Z0-nya 0 berarti 5Z pangkat 5 gitu. Pangkat 0 ya, pangkat 0. Ini pangkat 0 adalah 1, jadinya adalah 5. Gitu. Itu untuk deret Laurent. Ini nggak usah. Nanti ini untuk deret-deret seperti ini akan ketemu lagi di deret Fourier. Jadi deret Fourier nanti kita juga akan mencari koefisien ya, koefisien AN-nya ini, AN sama BM ini. Itu saja untuk materi deret Laurent. Saya lanjutkan ke teorema residu ya. Sebentar. Nah, ini untuk teorema residunya. Hubungannya apa dengan deret Laurent? Teorema residu atau metode residu ini itu bisa digunakan untuk menghitung residunya tanpa membentuk deret Laurent terlebih dahulu. Jadi kita mau diminta menghitung residu ya. Residu itu kalau di Kalau di kimia itu sisa ya, sisa. Jadi kita menghitung residu. Nah, di sini tanpa harus menggunakan deret Laurent. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui di metode residu. Yang pertama itu ada yang namanya titik singular. Titik singular ini apabila Z-nya sama dengan Z0. Jadi Z sama dengan Z0 ini adalah yang namanya titik singular dari suatu fungsi. Misalnya FZ jika dia tidak analitik di Z0 tetapi analitik di sekitarnya. Kemudian ada yang namanya pol sama orde. Titik singular daripada Z0 ini disebut dengan pol. Jadi titik singularnya yang Z0 ini kita sebut sebagai pol, sementara pangkat M ya, pangkat M tadi kita sebut dengan orde. Ini sama seperti kalau di persamaan diferensial biasa ya. Kalau 1 per misalnya X tambah 2 kuadrat. Nah, yang pangkat 2-nya ini yang disebut dengan orde 2 berarti. Nanti untuk teorema residunya kita ngelihatnya adalah yang ini ya. BM-nya tadi kan 1, jadi B1. Jadi Z0 ini disebut juga dengan titik singular, kemudian dia disebut juga sebagai pol dan disebut juga yang ini M-nya disebut juga dengan orde, disebut orde ya. Ini polnya, ini orde. Kalau dia orde 1 artinya kalau di sini pangkat 1 ya. Kalau dia pangkat 1 berarti dia cuma punya 1 baris. Jadi dia tidak perlu dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Sehingga ini bisa kita tuliskan yang B1 per Z min Z0. Kemudian yang ketiga,
Jika Z sama dengan Z0-nya ini disebut titik 0 dari fungsi analitik FZ, kalau FZ-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, ini kalau turunan ya. Langsung ke sini aja. Untuk mencari residu, biasanya yang diminta itu adalah seperti ini ya. B1 sama dengan residu. Residu itu adalah bagian yang ini nih. Dari deret Laurent tadi. Jadi yang ini nih bagian residunya. Biasanya untuk mencari residu itu dituliskannya misalnya res ya, RES Z sama dengan Z0 FZ. Nanti Z0-nya ini menyesuaikan tergantung titik singularnya berapa atau di mana. Nah, untuk menghitung residunya, ya kenapa? Nah, untuk menghitung residu, kita cukup memperhatikan ya. Memperhatikan beberapa rumus. Yang pertama untuk pol sederhana. Pol sederhana ini, kalau pol tadi itu adalah yang ini ya, Z0-nya. Kalau polnya sederhana, kita perhatikan Z min Z0-nya. Biasanya kita tinggal menghitungnya adalah pakai limit ya. Residu daripada Z sama dengan Z0 itu sama daripada si FZ itu sama dengan limit Z menuju Z0, Z min Z0 dikali FZ. Tergantung daripada FZ-nya nanti apa, fungsi kompleksnya apa. Jadi kita tinggal menggunakan rumus yang ini kalau dia polnya sederhana. Pol yang sederhana itu bagaimana? Biasanya dia kalau pangkatnya 1 ya. Z min Z0-nya ini pangkat 1. Itu kita bisa pakai ini persamaan yang nomor 5. Kemudian kalau fungsi kompleksnya berbentuk seperti ini, berbentuk pecahan. Jadi fungsi kompleksnya berbentuk pecahan FZ sama dengan misalnya yang bagian pembilang itu kita kasih nama PZ, bagian penyebutnya kita kasih nama QZ. Maka untuk menghitung residunya kita pakai persamaan yang ke-6. Jadi residu Z sama dengan Z0 daripada si FZ itu adalah sama dengan PZ0 ya. Fungsi kompleks yang atas ya, pembilangnya tadi di titik Z0 per turunan ya. Turunan pertama dari penyebutnya di Z0. Jadi kalau dia bentuk fungsi kompleksnya itu seperti ini, kita bisa gunakan rumus ini. Nah, untuk case yang ketiga, kalau fungsi kompleksnya ini mempunyai orde daripada si polnya, maksudnya pol tadi kan yang ini nih, ini ya. Kalau ordenya itu lebih dari 1, kalau ordenya tadi 1, kita bisa pakai yang sederhana ini. Orde tadi pangkat ya. Kalau misalnya dia sin Z misalnya. Sin Z per Z min Z0. Atau sama dengan sin Z per Z min I misalnya ya. Min I. Nah, kalau dilihat dari sini polnya ini adalah I, Z0-nya atau polnya itu adalah I. Kemudian ordenya itu adalah 1. Iya, ini sama dengan 1. Jadi ini pangkat 1 ya ini. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, sin Z per Z min I pangkat 2 saja. Nah, ini itu kita bisa menyelesaikannya menggunakan ini soal yang tadi, yang bentuk fungsi kompleks seperti ini tadi itu sudah memenuhi untuk yang aturan ketiga. Ordenya lebih dari 1, orde polnya. Sehingga untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan rumus yang ini, persamaan 7. Yaitu residu dari Z menuju Z sama dengan Z0
itu sama dengan 1 per M min 1 faktorial. M min 1 ini adalah M-nya adalah ordenya. Kalau Z min Z0-nya, misalnya katakanlah sin Z ya. Sin Z per Z min I pangkat 4 misalnya. Berarti 4 ini adalah M-nya. Nah, di sini jadinya 1 per 4 min 1. Limit Z menuju Z0 dm min 1 per dz m min 1 ini maksudnya dia menyatakan turunan. Dm min 1 ini adalah kita mau cari tahu dia turunan ke berapa. Kalau dia pangkat 4 berarti m-nya adalah 4. Berarti di sini adalah 4 min 1, ini juga 4 min 1. Berarti nantinya adalah D pangkat D3 ya, D3 per DZ3. Artinya kita akan menurunkan sebanyak 3 kali. Kemudian Z min Z0 pangkat M. M-nya kita masukkan. M-nya di sini 4 ya. Dikali dengan FZ. FZ kita adalah yang atas. Nah ini kalau untuk ordenya lebih dari 1. Atau Z min Z0-nya ya. Z min Z0 ini lebih dari Z min Z0-nya pangkatnya lebih dari 1. Jadi ada 3 kondisi itu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang diminta menghitung residu. Langsung ke contoh saja. Ini contoh pertama. Sebentar ya. Oke, untuk contoh pertama, misalnya diminta menghitung residu dari FZ sama dengan 4 per 1 ditambah Z kuadrat. Atau ini 4 ya. 4 per 1 ditambah Z kuadrat. Pada Z sama dengan min I. Nah, 4 per 1 ditambah Z kuadrat ini sama aja kalau saya tulis ulang. Jadi 4 Z kuadrat tambah 1. Kemudian diketahui Z-nya adalah sama dengan min I. Berarti ini bisa kita ubah nih penyebutnya. Z kuadrat ditambah 1 ini kalau kita ubah jadinya adalah jadi 4 per, ini adalah Z plus 1. Sorry, Z plus I ya. Z plus I dikali dengan Z min I. Nah, kalau dari sini karena dia pangkatnya 1 ya, ini masih pangkat 1 Z min 0-nya, kemudian diketahui juga bahwa di zero-nya, pole-nya itu adalah di min 1 atau min I ya, pole-nya adalah min I, maka kita bisa gunakan ini untuk yang pertama, yang pole sederhana. Pole sederhana. Nah, untuk yang pole sederhana, berarti kita gunakan persamaan kelima. Kita tinggal menghitung limitnya saja. Limit Z mendekati Z0 dikali Z min Z0 FZ. Rumusnya tadi adalah limit FZ residu ya, residu Z mendekati I, Z sama dengan min I, sama dengan limit ini Z0 ya, mendekati menuju Z0, kemudian Z min Z0 dikali dengan FZ. Nah, karena diminta di sini Z0-nya adalah di titik min 1 atau polnya adalah min 1. Kalau polnya min 1 ya, min I ya. Sorry, min I, di polnya adalah di min I. Polnya di min I, berarti kita ngambilnya yang adalah polnya itu adalah yang ini, Z min I ya.
Z plus I, Z plus I. Jadi Z min Z0-nya kita ambil yang Z plus I ya, karena kan Z plus I ini kalau kita sama dengan 0, berarti kan jadinya min I. Jadi ini supaya 0 itu kan di sini jadinya min I ya, min I plus I sama dengan 0. Berarti kita ambil Z min Z0-nya adalah yang Z plus I. Maka di sini jadinya Z plus I, limit Z menuju min I, Z min Z0-nya kita jadi Z plus I, dikali FZ. FZ kita tadi adalah 4/1 ditambah Z kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah, jadi limit Z menuju min I, Z plus 1, ini 4 per Z plus I ya, Z plus I dikali Z min I. Ini tinggal coret, jadi tinggal 4 per Z min I. Jadinya kita masukkan Z-nya adalah min I, jadi 4 per min I, min 2I. Sama dengan min 2I. Min ya. Masih mengikuti sampai sini? Halo, masih mengikuti sampai sini? Masih, Bu. Oke. Oke, sekarang contoh kedua. Di contoh kedua ini ada fungsi. Fungsi Z-nya adalah 9Z ditambah I ya. 9Z ditambah I per Z dikali Z kuadrat ditambah 1. Pada Z min I. Diketahui di sini polnya adalah Z min I. Berarti kalau seperti ini, yang di dalam ini bisa kita pecah nih. Z plus 1 sama Z min 1 ya. Z plus I dan Z min I. Nah, untuk fungsi ini, untuk fungsi kompleks ini, kalau kita lihat bentuknya, ini memenuhi yang nomor 2 tadi, kondisi nomor 2 yaitu PZ per QZ. Sehingga kita tinggal gunakan rumus yang persamaan 6, yaitu residu Z sama dengan 0, FZ itu adalah PZ0 per Q aksen Z0. P-nya adalah yang ini. Ini P-nya ya. Ini PZ, ini PZ. Yang bawah adalah QZ. Residunya berarti residu tadi Z sama dengan Z0 ya. Z, rumusnya adalah PZ0 per Q aksen ya. Q aksen Z0. Nah, ini itu sama dengan yang atas. Di Z sama dengan min I, ini adalah Z0-nya ya. Ini Z0-nya. Berarti PZ0 berarti PI ya. P min I ya. P min I per Q aksen min I. Aksen min I. PZ-nya tadi adalah 9Z tambah I, berarti 9 min I kali min I ditambah I. Per, ini ke aksen, ini Z, PZ-nya ya, PZ-nya
KZ. KZ-nya adalah Z dikali Z kuadrat ditambah 1. Ini kita selesaikan, jadi Z pangkat 3 ditambah Z ya. Z kali Z kuadrat, Z pangkat 3, Z dikali 1, Z. Kita cari turunannya. Turunan KZ. Turunan pertama, kita butuh tadi turunan pertama ya, KZ 0 ya. Ini berarti Z pangkat 3 kita turunkan jadi 3 Z kuadrat. Z kita turunkan terhadap Z jadinya adalah 1. Sehingga di sini Ki aksen Z0-nya adalah ini jadinya 3 dikali Z kuadrat berarti min I ya. Min I kuadrat tambah 1. Selesainya adalah ini min 9I tambah 1 per, tambah I ya. Ini min I kuadrat. Min I kuadrat artinya adalah min 1 ya. Min I kuadrat itu adalah I kuadrat. I kuadrat jadinya kali 3 itu adalah min I ya, min 3 ya. Min 3 ditambah 1. Hasilnya adalah ini tinggal jadinya min 8 ya. Min 8I min 2 adalah 4. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 4I. Kalau contoh yang ketiga, nah kalau bedanya, kalau di contoh kedua tadi, ini Z min Z0-nya ini pangkat 1. Sekarang ini pangkatnya pangkat 2. Kalau pangkat 2 ini memenuhi yang ketiga tadi, bentuk yang ketiga, di mana ordenya adalah M lebih dari 1. Maka untuk nomor 3 kita bisa gunakan yang ini, rumus yang ini tadi. Sehingga tinggal dicari ya, residu Z ya. Z sama dengan Z0, FZ sama dengan limit ini harusnya karena dia pangkat 2. Ini kalau saya tulis ulang jadinya residu Z sama dengan 0. FZ itu sama dengan 1 ya per M min 1 faktorial dikali D pangkat M min 1 per DZ ya. DZ M min 1 Z min Z0 pangkat M, ini rumusnya tadi ya, dikali dengan FZ. Nah, karena M-nya di sini pangkat 2, jadinya adalah 1 per 2 min 1. Jadinya adalah 1 per 1 faktorial. Kemudian kita cari turunan ke berapa? Berarti turunan ke D 2 min 1 adalah 1. 2 min 1 adalah 1. Jadi D per DZ ya. Kemudian Z min Z0. Z min Z0. Ini Z min Z0. Pangkat M. M-nya adalah kuadrat baru FZ. Nah, di sini diketahui bahwa Z 0-nya adalah min 1. Di dalam sini ada Z kuadrat tambah 1. Yaitu berarti ini adalah Z plus
I dan Z min I. Karena di sini Z0-nya adalah min 1, berarti Z min Z0-nya itu adalah yang ini ya, Z plus I. Maka di sini jadinya Z plus I kuadrat, kemudian FZ-nya tadi, FZ-nya adalah ini nih. Yaitu, saya tulis ulang aja ya, ini D per DZ ya. D per DZ, sorry ya, limitnya hilang. Ini limit di sini ya. Limit Z sama dengan Z0. Ini juga jadi limit. Sama dengan ini limit Z menuju Z0 ya. D per DZ Z min I kuadrat, sorry ini I ya, kuadrat, kemudian FZ-nya adalah 9Z ditambah I per, ini jadinya di Z min I Z dikali Z plus I dikali Z plus, Z min I ya. Kuadrat. Ini kuadrat, Z plus I, Z plus I. Ini Z plus I kuadrat, ini juga ada Z plus I kuadrat, jadi bisa dihapus, jadinya tinggal limit Z menuju, tadi Z0-nya adalah min I, menuju min I ya, D per DZ, dikali 9Z tambah I, per, ini kuadrat, Z dikali Z min 1, min I kuadrat. Nah, tinggal masukkan nanti min I-nya. Atau diturunkan dulu, terhadap Z, baru masukkan nanti Z-nya adalah min I. Masukkan Z-nya sama dengan min I, nanti dapat hasilnya min 7. Dari ketiga contoh ini, oke, untuk yang soal nomor 1, ini tadi kalian perlu lakukan itu adalah menganalisa fungsi Z-nya. Kan tadi ada 3 bentuk ya, kita punya 3 bentuk, yaitu untuk pol sederhana, kemudian untuk bentuk kompleks seperti ini, dan apabila ordenya M-nya lebih dari 1. Kalian harus mengidentifikasi yang pertama polnya seperti nomor 1 ya. Untuk nomor 1 ini kan 4 FZ-nya, kita identifikasi FZ-nya sehingga kita pakai rumus mana yang sesuai nanti. Ini 4 per Z kuadrat tambah 1. Nah, ini masih termasuk yang pol sederhana ya. Dia pol sederhana karena di atas ini bentuknya kalau kita mau pakai yang kedua tidak sesuai karena yang kedua ini dia di pembilangnya itu harus fungsi Z ya, bentuk fungsi Z, ada fungsi Z-nya. Di sini sementara di nomor 1 dia hanya angka saja ya, angka biasa nggak ada Z-nya. Nah, untuk yang nomor 3 di syarat ketiga itu adalah M mulai lebih dari 1, artinya ordenya lebih dari 1. Nah, di sini ordenya itu adalah orde 1.
Jadi tidak sesuai ya untuk yang ketiga. Maka yang ini bisa digunakan untuk yang pol sederhana atau seperti langkah yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, kalian lihat fungsi Z-nya lagi. Fungsi Z-nya di sini bentuknya kalau untuk yang pertama ini sudah tidak memenuhi lagi untuk pol sederhana. Karena di pembilangnya ini sudah ada Z di sini ya, sudah ada Z. Maka ini sesuai bentuknya untuk yang nomor 2, yaitu PZ per QZ. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan 6 untuk menyelesaikannya. Nah, di nomor 2 soalnya ini pangkatnya masih 1 di sini. Pangkatnya masih 1 nih. Jadi makanya kita tidak bisa gunakan cara nomor 3. Cara ketiga ini nggak bisa karena pangkat M-nya tadi sama dengan 1 untuk contoh 2. Sekarang untuk contoh 3. Nah, contoh 3 ini kan sama seperti contoh nomor 2 tadi kalau kita perhatikan ya. Di atasnya, di pembilang di fungsi Z-nya, di fungsi Z-nya ini ada, di sini ada PZ di sini. Tetapi problemnya adalah di M di sini, pangkat ordenya. Pangkat ordenya di sini adalah lebih dari 1. M-nya adalah 2. Sehingga kita tidak bisa gunakan langkah kedua atau mengerjakan dengan proses kedua. Sehingga ini kita gunakan untuk yang nomor 3. Yaitu rumusnya adalah yang ini. Memang kelihatannya di sini agak panjang ya untuk rumusnya nih. Hanya saja ini sebenarnya gampang tadi seperti yang saya jelaskan. Tergantung untuk ini untuk faktorialnya tergantung dari pangkat M-nya. Pangkat polnya ini, pangkat polnya. Kalau dia pangkat 2 berarti di sini tinggal 1 faktorial. Kalau dia pangkat 3 di sini berarti 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial dikali dengan hasil limit ini tadi. Nah, untuk turunannya juga seperti itu. Untuk turunan di sini nanti tergantung dari pangkat M di sini. Kalau dia pangkat 2 berarti kita cukup turunan pertama ya, M-1. Tapi kalau dia pangkat 3 berarti 3 dikurang 1 berarti 2. Berarti maka kita mencari turunan keduanya. Nah, pangkat yang Z min Z0 di sini itu tergantung dari si M-nya tadi. Kalau M-nya pangkat 4 berarti di sini tetap pangkat 4. Nah, kalau ini tadi nomor 3 tadi ya. Nomor 3 ini kan di dalamnya ini ya Z kuadrat tambah 1 ini kan sebenarnya bisa dipecah ya. Jadinya Z plus I dan Z min I. Nah, ini sebenarnya ini adalah polnya ya. Ini polnya. Polnya ini yang bisa dipecah, kita pecah menjadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, kan ada 2 kondisi ya, Z plus I sama Z min I. Kita memilih polnya yang mana gitu. Karena di soal ini diberikan Z-nya adalah sama dengan min I, maka kita cari yang hasil Z-nya nanti sama dengan min I. Z plus 1, ya Z plus I sama dengan 0, maka jadi di sini adalah Z min I. Nah, kalau Z ini Z min I sama dengan 0, maka Z-nya adalah sama dengan I ya. Nah, berarti yang sesuai itu adalah yang ini. Maka yang di Z min Z0 yang ini, di ininya Z min Z0 yang pangkat M ini kita ambil tadi yang Z plus I. Pangkat M. Jadi kita milih polnya tuh yang itu. Tergantung daripada ini. Oke, itu untuk metode residu. Jadi kalian nggak perlu ngitung Deret Laurennya, kalian cukup mencari residunya saja. Ini ya, residu Z sama dengan Z0 misalnya daripada FZ. Jadi tergantung dari soalnya. Bisa pakai yang mana. Oke. Ini yang terakhir. Nah, hubungannya ini sama dengan, ini contoh soal tadi ya. Ini masih di metode residu. Ini hubungannya dengan integral Cauchy ya. Integral Cauchy. Untuk beberapa untuk lintasan yang di dalamnya itu ada lintasan lain sejumlah N. Jadi misalnya di sini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah lintasan C. Nah, ini lintasan C. Di dalam lintasan C ini adalah lintasan-lintasan yang lain. Misalnya dia punya lintasan lain. Misalnya ini ada C1, ini ada C2, ini C3, ini C4, misalnya gitu ya. Sampai ini CN ya. Lintasan C yang ke N gitu.
Nah, kemudian untuk bisa menghitung residunya, kalau kita pakai integral garis ya, kalau integral garis kan kita ngitungnya adalah integral lintasan C, penjumlahan dari ini semua. Lintasan C ini adalah integral C1 FZ/dz, ini integral yang C1 ini ditambah dengan integral pada yang titik ini ya, pada lingkaran ini, ditambah lingkaran ini sampai lingkaran yang ke N ya, lintasan yang ke N. Tetapi kalau kita pakai residu, kita nggak menghitung integralnya lagi. Kita nggak perlu hitung pakai rumus integral kompleks ini. Integral kompleks pada lintasan C, kita cukup cari nilai residunya saja. Kalau titik misalnya di C1 ya, di C1 kita asumsikan ini Z1. Kemudian C2 kita dapat titik Z0-nya adalah Z2 sampai Zn ya. Di Cn kita dapat titik Z0-nya atau polnya itu di Zn. Kita cari residunya, kita pakai rumus yang tadi. Di depannya adalah 2pi ya. Ini pakai rumus integral Cauchy. 2pi, kalau di integral Cauchy kan 2pi ya, 2pi f Z0. Nah, sekarang kalau kita menggunakan teorema residu, FZ0-nya ini kita ganti menjadi residu daripada si FZ-nya. Artinya kalau di C1, berarti kita cari residu Z sama dengan di titik Z0-nya, polnya tadi Z1, daripada si FZ. Kemudian kalau yang kedua ini, misalnya ini Z2 ya, lintasan 2, C2, ini titik polnya Z2, berarti kita hitungnya adalah 2pi dikali dengan residunya. Bisa. Sampai nanti di titik yang ke N. Yang ke N berarti 2pi dikali residu daripada di titik Zn. Sehingga nanti untuk hasil akhirnya kita tinggal jumlahkan ini nilai-nilai residunya. Maka nanti residu daripada Z1, kita jumlahkan residu daripada Z2, kita jumlahkan daripada residu Z3. Nah, jadi lebih mudah, jadi kita tidak menghitung nilai integralnya lagi. Contoh soalnya itu seperti ini ya. Kita balik ke contoh 3, soalnya sama, fungsinya sama. Anggaplah di sini ada fungsi kompleks. Kita diminta menghitung integral kompleks daripada 9Z ditambah I per Z dikali Z kuadrat tambah 1 dz. Diketahui bahwa lintasan Z ini absolut Z-nya atau modulus Z-nya sama dengan 5. Sudah kita ketahui bahwa modulus itu adalah jari-jari ya. R di sini sama dengan 5. Berarti ini adalah lingkaran yang memiliki jari-jarinya 5. Ini ke sini 5, berarti ini min 5 ya. Ini ke sini 5, ke bawah ini dia min 5, ke atas ini dia 5. Kemudian R semuanya di sini 5 nih. Ini juga 5. Nah, berarti dia lingkarannya bulat sempurna ya, dengan jari-jari 5. Kemudian untuk polnya, sekarang persamaannya tadi adalah 9Z ditambah I per Z dikali Z kuadrat tambah 1. Kita butuh tahu polnya atau titik singular ya. Titik singular atau polnya yaitu, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah Z, sini aja. Z dikali Z kuadrat ya, penyebutnya Z dikali Z kuadrat tambah 1. Kita sama dengankan dengan 0. Sekarang kita cari titik singularnya. Ini Z, nah Z kuadrat tambah 1 itu tadi bisa kita pecah menjadi Z plus I dan Z min I. Sehingga Z-nya berarti Z1 ya, ini Z1 sama dengan 0, kemudian Z2, saya ambil ya, Z2-nya berarti saya ambil yang plus ya. Z2 plus I sama dengan 0, maka Z2-nya adalah min I. Kemudian Z3-nya yang min I ya, yang min I, maka Z3-nya adalah I. Artinya di dalam lingkaran ini tadi itu ada 3 titik atau ada 3 lingkaran yang lain di dalamnya. Nah ini C nih.
Nah, di dalam sini ternyata ada 3 Z1 dia di titik 0. Berarti Z1 itu misalnya di sini ya. Ini Z1. Kemudian Z2-nya adalah di min I. Min I itu berarti di sini ya min 1. Min 1 atau min I. Kemudian Z3-nya tadi adalah I itu adalah 1. Di sini Z3. Nah, kalau pakai integral biasa untuk mencari integral FZ DZ-nya kita jumlahkan masing-masing ya. Nah, sekarang kalau dari sini kita tinggal menghitung di masing-masing residunya. Yang ini untuk Z0, untuk Z0. Kita tahu bahwa ketiga titik ini, Z1, Z2, sama Z3 ini, itu berada di dalam lintasan C. Untuk nomor Z0 ya, Z0 dan Z1 ini bisa digunakan, dihitung dengan menggunakan yang nomor 1, yang untuk pol sederhana. Jadi kita mencarinya pakai pol sederhana. Karena titiknya tadi adalah Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 dan Z min ZI ya. Sorry, ZI. Ini Z min I. Z sama dengan I. Yang ini Z sama dengan min I. Nah, ini tinggal masukkan rumus untuk pol sederhana. Kan limit ya. Limit Z menuju Z0. Z min Z0 dikali dengan FZ. Nah, Z0-nya ini adalah 0, maka tinggal Z dikurang 0. Makanya di sini Z, kemudian FZ-nya dituliskan. Kemudian masukkan Z-nya 0. Setelah itu yang kedua juga seperti itu. Yang kedua ini di Z-nya tadi adalah I. Maka Z min I. Ini ya, karena Z-nya sama dengan I, berarti yang diambil adalah Z min I untuk Z min Z0-nya. Ini dipecah dulu ya ke dalamnya. Kalau yang ini tadi ini bisa dicoret dulu nih supaya dia nggak 0. Nah, maka dari ini tinggal 9. Ini kan perkalian. Biar nggak bingung ya. Ini perkalian. Ini diselesaikan dulu. Ini Z kan, Z bagi Z ini habis. Tinggal 9Z tambah I per Z kuadrat tambah 1. Ini masukkan Z-nya 0. Tinggal nanti ini 0. Ini juga 0. Tinggal 1 I per 1. Hasilnya I. Lalu yang kedua di sini Z min I. Jadi Z min Z0-nya jadinya Z min I ya. Jadi Z min I. Kemudian ini FZ-nya adalah 9Z tambah I per Z dikali Z kuadrat tambah 1. Nah, ini kan bisa kita pecah jadi Z plus 1, Z plus I sama Z min I. Nah, ini bisa kita coret. Ini Z min I. Jadi tinggal 9Z ya, 9Z plus I ya per Z dikali Z plus I. Kemudian masukkan Z ini, sorry ini bukan 0 ya, ini I nih. Masukkan I. Jadi ini jadinya 10I ya, 9I tambah I jadi 10I per Z kuadrat tambah I ya. Z kuadrat
tambah I. Jadinya adalah 1 kuadrat, I kuadrat, sorry. Ini Z kuadrat, tambah I. Sorry. Min 2I. Sehingga hasilnya nanti jadinya min 5I. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang Z-nya sama dengan min I, ini di titik yang ketiga ya. Titik Z2, misalnya di sini Z-nya sama dengan min I, maka kita pakai 35. Nomor 2, kita pakai yang ini. Nanti dapat hasilnya itu adalah 4I. Nah, hasil residu ini tinggal kalian jumlahkan. Tadi kan rumusnya itu adalah 2PI ya. 2PI dengan penjumlahan residunya. Maka di sini 2PI-nya jangan lupa ya. Ini kan masing-masing nilai residunya, integral C1 itu adalah 2PI residu daripada Z1. C2 2PI residu Z2. Ini kan sama-sama punya 2PI, ini jadi kita keluarkan. Ya, secara menghitung residunya. Nah, maka dari sini juga seperti itu. Jadi 2PI ditambah hasil residu yang pertama, residu yang kedua, sama residu yang ketiga. Jadi begitu cara menghitung integralnya. Jadi kita tidak menghitung pengintegral FZ DZ lagi, tapi kita menghitung nilai residunya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk residu ini tadi ya, saya ulangi, diperhatikan bentuk soalnya. Kalian harus tahu Z0-nya itu yang mana, atau polnya, Z min Z0, polnya, kemudian ordernya. Kita punya 3 tadi ya, 3 bentuk daripada fungsi Z-nya, tinggal digunakan, dipilih mana yang sesuai untuk menyelesaikan soalnya nanti. Oke, ini nggak usah, sama aja. Nah, untuk ujian akhir semester, evaluasi akhir semesternya atau ETS-nya nanti sampai residu. Jadi dari materi pertama yaitu bilangan kompleks ya, review sedikit dari bilangan kompleks, fungsi kompleks, kemudian teorema de Moivre atau dari de Moivre, integral kompleks, integral Cauchy, teorema Cauchy, integral Cauchy, kemudian deret Laurent, dan yang terakhir metode residu untuk ujiannya. Nah, kuisnya nanti hari Minggu ya, kuis hari Minggu itu juga sama materinya dari awal. Jadi hitung-hitung kuis nanti untuk latihan untuk evaluasi tengah semesternya. Ada pertanyaan terkait ETS-nya? Untuk ETS ada pertanyaan? Itu maaf Bu, saya baru dari toilet. Ini tadi saya kurang dengar yang terkait dengan ujian, apakah nanti ujiannya ada metode open book, cheat sheet atau closed book ya Bu? Untuk ETS cheat sheet, jadi metodenya pakai cheat sheet ya. Silakan buat cheat sheet 1 lembar A4 ya. Yuk, cheat sheet-nya A4 1 lembar. Hanya itu saja yang diperbolehkan, jadi tidak boleh ada alat elektronik baik handphone, kalkulator, laptop dan lain-lain.
yang bisa kalian buka referensi yaitu hanya cheat sheet gitu. Jelas ya? Jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas. Jadi nanti kita kuis aja untuk materinya, untuk pemahaman daripada residu dan ini ya dari Jared Lauren juga. Saya harap nanti kuisnya hadir. Jadi untuk yang bisa mengumpulkan kuis itu hanya yang hadir di Zoom. Jadi kalau tidak hadir di Zoom, tidak saya buka tidak saya open untuk tempat submitnya di Google Classroom. Jadi ada yang seperti itu ya, tidak ikut di kelas tapi masih dapat kebagian ya, bisa submit. Tapi kalau untuk sekarang, untuk kuis itu adalah yang hadir di Zoom. Jadi hanya yang hadir saja yang saya buatkan untuk tempat submit. Tidak hadir berarti tidak ikut kuis. Gitu aja. Oke, berarti saya konfirmasi ya, untuk kuisnya nanti hari Minggu jam 2 siang. Ada yang keberatan? Kalau ada yang keberatan silakan sampaikan dari sekarang biar kita diskusikan lagi. Tapi kalau tidak ada, berarti semuanya sudah setuju. Oke, berarti sudah setuju semua ya. Jadi saya kuisnya nanti bareng sama kelas RB ya. Di dua kelas saya gabung jadi satu Zoom nanti untuk kuisnya. Izin bertanya Bu. Iya silakan. Jadi waktu ETS itu kalkulator saintifik tidak diperbolehkan ya? Iya tidak boleh. Baik. Soalnya mudah, tidak membutuhkan kalkulator ya. Jadi kalau trigonometri ya sin cos, sin pi, sin 2pi gitu kan hafal harusnya. Sudah paham. Yang kalian perlukan untuk ETS-nya hanya alat tulis dan cheat sheet, itu aja. Sama diri kalian sendiri ya, dijaga kesehatannya supaya bisa hadir di ujian. Oke, saya screenshot aja untuk absennya ya. Oke, itu saja mungkin sampai untuk materi hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di kuis hari Minggu jam 2 siang. Jangan sampai nggak ikut ya. Terakhir ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.